Selamat malam saudara, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menggelar Musyawarah Nasional atau Munas keempat dengan mengusung tagline Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu yang dilaksanakan di Bali selama 3 hari pada tanggal 18 sampai 20 Agustus. Dan diperkirakan jumlah peserta yang mengikuti acara Munas ini mencapai 2.000 orang kader partai dari seluruh Indonesia. Agenda dalam Munas ini juga mencakup beberapa topik penting, diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban, pergantian kepengurusan, perubahan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga, serta penyusunan program umum dan juga program rekomendasi. Dan untuk mengetahui seperti apa jalani acara Munas 4 Partai Hanura yang dilaksanakan di The Stones Hotel Bali, sudah ada jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi yang bertugas di The Stones Hotel Bali. Selamat malam Sinta. Ya, selamat malam, Diana Dwika. Iya, mungkin bisa diceritakan seperti apa agenda Munas keempat Partai Hanura pada malam hari ini? Ya, baik Diana, pada Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura baru saja dimulai. Nampak tadi hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta, kemudian Sekjen Partai Beni Ramdhani. Dan ada ribuan tentunya dari kader yang hadir di sini untuk mengikuti Munas keempat. Salah satunya adalah dari Ketua DPD Papua Barat Daya yang sudah ada, Bapak Charles di sini. Silakan, selamat malam Pak Charles, gimana sudah siap untuk mengikuti Munas kali ini? Ya, selamat malam, kita sudah sangat siap untuk ikut. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan jadwal Munas hari ini yang dimajukan gitu 4 bulan dari yang seharusnya? Ya, saya kira organisasi kan tidak sosial masyarakat, bahkan kondisi yang terjadi di pemerintahan, dan undang-undang selalu berubah. Misalnya pemilu bertukar, bahkan ada undang-undang yang juga dirubah di tengah jalan. Dan kemudian ketika itu dimajukan, itu hal-hal yang biasa, dan kemudian sehingga perlu dipersoalkan, tapi justru yang harus daripada dibajak. Begitu. Baik, terima kasih. Berarti ini merupakan sebuah dinamika dan sebuah hal yang wajar seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Anda bahwa Papua menjadi salah satu konsentrasi dari Partai Hanura ini? Mengapa kira-kira? Ya, saya kira Papua bagi Indonesia itu penting karena Papua ini masuk dalam Indonesia itu agak lambat. Tetapi kemudian di hari ini semua mineral, semua sumber daya alam yang mau dikelola untuk kepentingan bangsa ini, untuk menghidupkan listrik, untuk menghidupkan itu barang tambang semua ada di sana, minyak ada di sana. Sehingga Papua perlu dikelola dengan baik supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, tidak terjadi masyarakat adat atau masyarakat lokal ribut kepada pemerintah pusat. Tetapi bagaimana bisa diatur sinergis sehingga kemudian masyarakat adat, masyarakat Papua dan negara itu mendapat titik temu yang bagus, sehingga pendekatan-pendekatan dan pembangunan harus diarahkan kepada kemanusiaan yang lebih tinggi begitu. Nah, kemudian sosok-sosok yang seperti apa ini kan menjelang pilkada gitu yang akan diusung oleh Partai Hanura? Ya, untuk pilkada saya pikir di TPP sudah TP3 di nasional sudah lakukan proses, sudah waktu-waktu penetapan dan tinggal pemenangan. Pasti mereka menilai yang baik untuk aspirasi daerah, dan hari ini semua aspirasi daerah itu didengar oleh DPP. Bahkan semua simulasi sampai pada Rapimda itu dilakukan dengan prosedural, teknis, dan sangat terbuka. Inilah organisasi yang baik dan memang itu harus dilakukan. Semoga kemudian keputusan-keputusan yang lebih berpihak kepada daerah, mendengar aspirasi bawah, itu akan membantu dinamika di sana. Dinamika terutama nilai-nilai kebenaran. Ini bukan soal menang kalah, tapi ini bagaimana sebuah peradaban dibangun, sebuah kemanusiaan dibangun. Negara Indonesia harus hidup dari aspirasi yang berkembang di bawah, sehingga kemudian kepribadian kita waktu membangun negara Indonesia yang Soekarno minta itu benar-benar dilaksanakan sebagai negara yang mandiri karena memang aspirasi dari masyarakat yang ingin merdeka dan mencapai adil sejahtera. Baiklah, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan pada Munas keempat kali ini? Ya, saya pikir harapan dari Munas ini adalah konsolidasi organisasi yang kemudian akan menjawab dinamika 5 tahun sampai pada 2029. Kalau hari ini terjadi perubahan-perubahan hukum yang kemudian membuat konstelasi bahkan kinerja
pemilu itu sendiri agak kacau, harusnya Hanura menjadi barometer bahkan untuk merubah kekuatan di dalam Hanura sendiri untuk siap menghadapi musim yang kita pikir waktu reformasi itu sudah selesai. Ternyata reformasi ini kayaknya belum berhasil. Sehingga kita harus menjaga itu sehingga 2029 itu 2029 Hanura akan kuat, dan memang sosok yang kuat, yang pas, yang layak, yang berpihak kepada daerah itu Oso. Dan kita lihat Amerika negara federal aman-aman aja. Kenapa kita takut dengan ide-ide yang berpihak kepada daerah? Sekarang Jokowi juga misalnya membangun IKN, istana di sana. Dulu Papua punya tim sempat minta istana juga di Papua. Kalau semua bangun istana itu akan membuat ada gerakan sosial, ada gerakan perubahan di mana daerah akan bangkit begitu. Sehingga kemudian konsentrasi pembangunan tidak hanya di satu titik. Nah, itu kepentingan daerah ada di situ. Terima kasih Bapak Charles atas waktunya. Berarti tadi sudah disampaikan bahwa Partai Hanura ini sangat concern terkait dengan bagaimana memajukan daerah. Jadi kemajuan itu dari daerah dulu gitu ya Pak ya? Siap, itu membuktikan bagi kita Bhinneka Tunggal Ika kan. Perbedaan-perbedaan itu harus dikelola untuk kemajuan negeri ini. Di atasnya adalah hukum dan kemanusiaan. Hukum yang benar dan kemanusiaan yang setara. Baik, terima kasih Bapak Charles, selamat mengikuti Munas kali ini. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Charles. Kembali ke Diana di studio. Baik, terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Sinta Permadewi atas laporannya. Dan tadi Sinta juga sudah berbincang dengan Charles A.M. Imbir selaku Ketua DPD dari Papua Berdaya Partai Hanura. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya Munas keempat Partai Hanura yang dilaksanakan di Bali, langsung saja kita bergabung di The Stones Hotel Bali. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Bapak Dr. Usman Sabta, beserta Ibu Sertiati Usman. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Harian Bapak Haji Heri Lontung Siregar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Bapak Beni Ramdhani, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Bapak Halim Syahab SH MBA, Ketua Steering Committee Dr. Andes Haji Ahmad Mukowam, Ketua Panitia Penyelenggara Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Syafrizal Ahyar SH MM. Yang kami hormati para pendiri partai, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan jajaran fungsionaris DPP Partai Hanura. Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Marwan Paris MBA. Yang kami banggakan, perwakilan DPD Hanura dari 38 provinsi dan perwakilan DPC Hanura dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Para kader Partai Hanura, para undangan, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul di sini pada acara pembukaan Musyawarah Nasional keempat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tahun 2024. Adapun tema Munas keempat Partai Hanura tahun 2024 kali ini adalah Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu. Bangkit, jaya, menang.
Mengawali acara ini, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diiringi paduan suara mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional Bali, Bahana Suara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Harian Partai Hanura, Bapak Haji Heri Lontung Siregar. Atas seizin Ketua Umum, mari kita menunjukkan kepala sejenak berdoa agar kepada pendahulu kita dapat diterima oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Hening Cipta, mulai. Selesai, terima kasih.
Dengan mengepalkan tangan, salam komando. Mari kita dengan bersemangat menyanyikan Mars Partai Hanura. Semangat cinta negeri terpatri dalam jiwa sanubari, sumpah setia untuk berdiri mewujudkan cita-cita bangsa, bersama rakyat bangun negeri di bawah kepemimpinan sejati, bebaskan negeri demi amanah menuju bangsa adil sejahtera. Majulah sumber daya manusia, tegakkan keadilan dan hak asasi, bekerja untuk keunggulan bangsa, bangun negara kesatuan Indonesia. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, tanamkan kejujuran dan ketakwaan, percayalah hati nurani rakyat bagai perisai kebenaran yang hakiki. Hiduplah Hanura. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita berikan apresiasi untuk paduan suara Bahana Suara Universitas Pendidikan Nasional Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, kini mari kita ikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura, Bapak Dr. Andes Syafrizal Ahyar SHMM, didampingi Ketua Panitia Pelaksana DPD Bali, Bapak I. Kadek Arimbawa SH. Bangkit! Jaya! Menang! Hanura! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Satiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabta beserta Ibu Usman, serta para pengurus DPP Partai Hanura. Yang saya hormati rekan-rekan saya, para ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan saya, para ketua DPC, beserta sekretaris seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Laskar Muda Hanura seluruh Indonesia. Yang saya hormati Sri Kandi Hanura seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Kolbu Nurani. Yang saya hormati rekan-rekan saya, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota 534 periode 2024
2029 dari Partai Hanura. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Karena atas izin dan ridhonya, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka acara Musyawarah Nasional Partai Hanura yang keempat. Bapak Ketua Umum dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami panitia pelaksana melaporkan kepada Bapak Ketua Umum. Dari 514 DPC kita, hanya 3 yang nggak bisa datang karena alasan transportasi. Dan ketua-ketua DPD, bendahara dan sekretaris hadir lengkap 38 DPD. Yang hadir di sini adalah 1.440 Hanura. Dan sesuai yang telah dirumuskan oleh SC. Pada tahun ini kita telah merumuskan tema Munas adalah Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya undangan. Dan terima kasih kepada kader-kader, baik DPC dan DPD yang telah patuh dan taat atas aturan Hanura dan hadir semuanya di acara Munas ini. Namun, kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang sempurna. Sekian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, jaya, menang. Bapak Ibu yang kami hormati, kini sampailah kita pada puncak acara sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Nasional keempat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tahun 2024. Mari kita sambut dengan hangat yang terhormat Bapak Dr. Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Hanura se-Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura seluruh Indonesia.
Yang saya hormati anggota DPRD terpilih tahun 2024-29, baik provinsi maupun kabupaten kota dan fraksi Partai Hanura seluruh Indonesia. Saudara sekalian, peserta peninjau musyawarah nasional keempat Partai Hanura. I love you. Hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Maaf, kenapa saya salah sebut? Karena kalau saya sebutkan tanggal 18, itu hari apa ya? Hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Salah dikit boleh dong, banyak. Oke. Ada kalian nakal. Baiklah. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2024, kita semua berada di Bali untuk melaksanakan hajatan demokrasi partai yang kita cintai, yaitu Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura sebagai agenda politik 5 tahunan yang harus menjadi momentum tidak hanya memilih dan menetapkan ketua umum terpilih nantinya, tetapi juga merumuskan berbagai program strategis bagi masa depan yang didasarkan atas catatan kritis masa 5 tahun yang telah kita lewati. Saudara-saudara, 5 tahun telah kita lewati bersama. Bahkan 8 tahun jika dihitung sejak pertama kali saya diberi mandat pertama memimpin Partai Hanura. Suka dan duka telah kita lewati bersama-sama. Tantangan yang tidak mudah dan gangguan serta rongrongan yang ingin menghancurkan partai kita telah kita hadapi dengan kemenangan yang hingga saat ini kita masih berdiri kokoh seiring sejalan bersama. Ini adalah bukti bahwa semangat yang dilatar belakangi persahabatan, persaudaraan telah membentuk solidaritas, militansi kita sebagai petarung tangguh Partai Hanura yang selalu siap menghadapi segala tantangan dalam setiap medan pertempuran. Bangkit, jaya, menang. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya cintai,
kerja-kerja politik selama 5 tahun. Dan hasil-hasilnya harus berani kita jadikan pelajaran. Berani mengakui kekurangan bukanlah sebuah hinaan. Tetapi bangkit untuk memperbaiki keadaan adalah sebuah keharusan. Dan memenangkan masa depan adalah kesadaran. Jika kita di pemilu legislatif 2024 belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan, jika partai kita di pemilu 2024 belum lolos ke Senayan sebagaimana yang menjadi harapan, jika di pemilu presiden 2024 calon yang kita dukung belum mampu kita menangkan, mari jadikan semua ini sebagai pelajaran. Dengan kesadaran yang tidak perlu di antara kita saling menyalahkan. Ini masalah kita bersama yang harus kita pikul bersama dan mendorong kita untuk terus bangkit bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kita akan menghadapi agenda politik pilkada serentak. Kita telah memberikan dukungan kepada 11 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita telah memberikan dukungan kepada 245 pasangan bupati dan wakil bupati, serta pasangan wali kota dan wakil wali kota. Saya instruksikan kepada saudara-saudara, seluruh jajaran struktur partai dan pusat, dari pusat hingga daerah, atas dan bawah, untuk kita semua. Dan seluruh para anggota DPRD terpilih, serta seluruh kader Partai Hanura di seluruh wilayah Indonesia, bergerak serentak, kerja turun ke bawah, dan menangkan seluruh daerah yang didukung oleh Partai Hanura. Saudara-saudara sekalian, dekati dan menangkan hati rakyat. Dekati dan menangkan hati rakyat. Dekati dan menangkan hati rakyat. Yakinkan rakyat bahwa Hanura adalah partai yang memiliki komitmen, memegang prinsip secara teguh dan utuh untuk senantiasa berpihak selalu kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Daerah harus menjadi tulang punggung untuk daerah itu sendiri dan mengembangkan kewenangan di daerah itu sendiri. Itu sebabnya kita berjuang untuk daerah. Apakah saudara setuju untuk memenangkan daerah-daerah saudara? Apakah saudara siap untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan daerah? Apakah daerah saudara adalah daerah yang wajib dimajukan? Saudara, bukan berarti kita akan peka dan akan tidak peduli kepada daerah. Bila mana daerah itu tidak peduli, maka di situ kita akan berjuang untuk kepentingan daerah. Apakah saudara siap? Terima kasih. Partai kita, tagline-nya adalah berpihak kepada daerah. Daerah maju, daerah makmur, daerah sejahtera,
ekonomi bangkit, baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur berarti Indonesia makmur. Bukan. Bukan, saudara-saudara. Bukan kampung saya makmur, Kalimantan Barat, terus Indonesia makmur. Bukan. Seluruh Indonesia, daerah-daerah makmur, baru Indonesia makmur. 79 tahun bangsa kita merdeka. Apakah daerah-daerah sudah makmur? Anda mengerti dari saya. Jadi jelas saudara-saudara, jiwa Partai Hanura adalah berpihak kepada daerah. Semangat Partai Hanura adalah kemajuan daerah. Dan hati nurani Partai Hanura adalah kesejahteraan rakyat di daerah. Jiwa semangat dan hati nurani itu harga mati bagi hidup saya dan kita semua. Ini perjuangan hidup mati saya dan kita bagi daerah dan Indonesia. Jadi saudara-saudara, bukan dengan demikian bahwa kita mengatakan daerahisme, tidak. Jangan diplesetkan seolah-olah kita membangun daerah, kita berpihak kepada daerah, itu daerahisme. Tidak. Orang-orang yang berada dimanapun asal dia merasa dirinya orang daerah itu, dari manapun asal itu, dia membangun dan dia punya komitmen terhadap pembangunan daerah itu, mencetakkan rakyat di daerah itu, memakmurkan rakyat daerah itu, dialah orang daerah. Dialah orang daerah. Jangan sudah kaya dibawa ke tempat lain. Maaf ya. Maka itu sebabnya saya mengingatkan kepada saudara semua. Kita berasal dari daerah. Banyak anggota-anggota DPR, DPR RI, DPD RI yang telah diutus oleh daerah-daerahnya untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, itu yang kita harapkan sesungguhnya. Bukan hanya patuh kepada partainya, tapi patuh kepada komitmen dia kenapa dia dipilih sebagai orang yang telah mewakilinya di tingkat nasional. Betul apa tidak? Itu sebabnya saya hanya mengingatkan demikian itu. Jadi saudara-saudara, saya merasa turut bertanggung jawab. Karena sejak saya turun di politik, dari tahun 1999-2004, saya telah menyatakan diri saya untuk kepentingan daerah yang mewakili daerah. Dan sampai detik ini pun, saya tetap mempunyai komitmen yang sama tentang hal itu. Itu sebabnya saya turut mendirikan Dewan Perwakilan Daerah. Saudara, saya nggak mau berpanjang lebar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wakil Ketua Umum Harian Partai Hanura Bapak Heri Lontung Siregar, Sekretaris Jenderal Bapak Beni Ramdhani, Bendahara Umum Bapak Halim Syahab SHMBA, Ketua Steering Committee Dr. Andes Haji Ahmad Mukowam, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Syafrizal Ahyar SHMM, Ketua Panitia Pelaksana DPD Bali Bapak IKD Arimbawa SH. Tes. Hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura saya nyatakan dibuka. Inilah prosesi pemukulan gong.
hormat Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta sebanyak 10 kali menandakan nomor Partai Hanura dalam pemilu 2024. Hadirin mohon berdiri semua. Musyawarah Nasional keempat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tahun 2024 telah dibuka secara resmi. Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu. Penyerahan bunga tangan kepada Ibu Usman Sabta. Kami silakan kembali ke tempat semula. Bangkit, jaya, menang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Hanura. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Anggota DPRD terpilih Partai Hanura periode 2024-2029 secara simbolis mewakili wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Anggota Dewan terpilih merupakan anggota DPRD Milenial Hanura. Ya, saudara, baru saja kita menyaksikan pembukaan acara Musyawarah Nasional keempat dari Partai Hanura, di mana pembukaan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Dr. Usman Sabta. Dan tadi juga ada satu hal yang menarik, di mana dalam rangkaian acara Munas keempat Partai Hanura ini, seluruh peserta yang hadir ikut juga merayakan hari ulang tahun dari Ketua Umum Partai Hanura Bapak Usman Sabta. Dan tadi sekali lagi acara ini diselenggarakan di Bali hingga 2 hari ke depan dan berakhir pada tanggal 20 Agustus dan mengangkat tema Hanura Baru, Daerah Maju, dan Indonesia Bersatu. Dan semenjak tadi berulang kali Partai Hanura selalu menggelorakan semangat bangkit, jaya, dan juga menang. Dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, menyampaikan bahwa berbagai pengalaman dalam kinerja 5 tahun ke belakang selayaknya bisa menjadi pembelajaran bagi Partai Hanura 5 tahun ke depan. Berbagai proses politik seperti pemilihan legislatif dan juga pemilu juga pastinya akan menjadi pembelajaran bagi Partai Hanura. Dan juga Bapak Usman Sabta Udang menyampaikan bahwa dari pembelajaran tersebut selayaknya Hanura untuk bangkit dan juga memenangkan masa depan akan menjadi sebuah keharusan bagi Partai Hanura. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Munas keempat Partai Hanura di Bali, kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV di lokasi jalannya Munas keempat Partai Hanura. Ada Sinta Pramadewi. Silakan Sinta. Ya, baik Diana, Dwika, dan saudara, tadi kita sudah menyimak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta yang menekankan seluruh kader untuk bergerak mendekati dan memenangkan hati rakyat dan juga meyakinkan rakyat bahwa Partai Hanura ini berkomitmen terhadap kemajuan daerah. Dan tentunya pada Munas kali ini berbagai program akan dibahas atau berbagai topik akan dibahas. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Mukoam sebagai Ketua Steering Komite Munas keempat Partai Hanura. Ya, Bapak bisa langsung saja dijelaskan apa yang akan dibahas pada Munas kali ini. Baik, terima kasih Mbak. Memang Munas ini merupakan satu acara konstitusi ya, berdasar pada anggaran dasar rumah tangga partai, dan saya kira ini merupakan forum tertinggi
Forum Kedaulatan Tinggi Organisasi. Oleh karena itu ada beberapa agenda yang saya kira secara konstitusi itu memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Pertama bahwa agenda pertama kita itu adalah melakukan satu laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan pertanggungjawaban itu dilakukan oleh kita ya, oleh DPP Partai Hanura di dalam satu forum Munas. Lalu yang kedua adalah ya sudah barang pasti kita melakukan pemrograman ya, program umum Hanura 2024-2029. Lalu yang ketiga adalah sudah barang pasti dinamika organisasi itu memastikan adanya satu regulasi yang harus mampu menjawab di dalam aturan organisasi. Karena itu sudah barang pasti di situ ada perbaikan-perbaikan di dalam anggaran dasar rumah tangga. Lalu yang selanjutnya ada agenda pemilihan ketua umum ya, yang itu dilakukan di dalam agenda Munas ini juga. Lalu juga menetapkan memilih formatur, kemudian menetapkan keputusan-keputusan strategis lainnya, dan saya kira ini menjadi bagian dari satu proses yang merupakan keseluruhan proses di dalam Munas kali ini. Nah, karena itu kita steering komite melakukan baik itu sidang-sidang di dalam sidang pleno atau sidang-sidang komisi. Sidang komisi akan berlangsung mulai dari pleno 1 sampai dengan pleno terakhir, mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Yang saya kira ini sudah mengakomodasi berbagai langkah organisasional yang dilakukan dalam Munas ini. Pak Ahmad, ini kan ada ribuan atau hampir 2.000 peserta yang mengikuti. Kemudian akan berlangsung selama 3 hari. Bagaimana Bapak sebagai panitia mempersiapkan agar semua berjalan dengan lancar? Ya, ini adalah bagian dari tugas organizing komite ya. Tapi saya kira saya memahami betul bahwa Pak Safrizal Ahyar sebagai komandan organizing komite bersama teman-teman jajarannya baik panitia pusat ataupun panitia daerah secara konsolidatif sudah melakukan konsolidasi secara baik. Bahkan juga dibantu oleh misalnya adalah event organizer ya. Yang saya kira dengan peserta mulai dari DPD, ya sudah pasti DPP ya, DPD, DPC, dan peserta dan undangan lainnya, saya kira insya Allah tidak akan ada kesulitan di dalam mulai dari awal sampai akhir daripada Munas keempat ini. Pak, tadi disampaikan tema pada Munas keempat ini adalah Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu. Mohon dijelaskan Pak, makna dari tema kebaruan yang dimaksudkan itu apa? Jadi pembangunan itu secara keilmuan merupakan satu proses ke arah lebih baik. Kemudian secara religiositas, secara spiritualitas juga bahwa satu perubahan itu adalah satu keniscayaan, ya. Karena itu sudah barang pasti Munas 4 ini menjadi satu cara, satu langkah, satu jalan untuk memastikan bahwa Hanura ke depan itu akan seperti apa. Nah, karena itu mesti juga di situ memuat sebuah semangat, ya, sebuah tekad, ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi secara internal secara baik ya. Kita melakukan komunikasi politik dengan luar secara baik ya. Sehingga apa? Hanura Baru itu Hanura yang mampu menangkap aspirasi, mampu memperjuangkan daerah ya. Pak Ketua Umum tadi dalam pidato menyampaikan juga bahwa keberpihakan daerah itu satu kepastian. Saya kira kalau kemudian kenapa itu dilakukan? Salah satunya adalah konstitusi kita jelas di dalam pasal 18 itu bahwa Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi, daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten kota. Jadi di dalam kalau di dalam penjelasan dari pasal 18, sehingga saya memahamkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hanura itu adalah satu keberpihakan, itu adalah sesuatu yang memang berdasar. Ya. Pasal 18 jelas. NKRI dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai pemerintah daerah yang atur dengan undang-undang. Yang kemudian di dalam ayat berikutnya, kemudian dalam ayat berikutnya ayat 5 misalnya, ini saya kira
kalau kita kajian konstitusi di situ ada justifikasi pembenaran keberpihakan Hanura pada daerah itu. Nah, Pak, apakah juga Munas kali ini akan menjadi milestone dalam mempersiapkan Hanura dalam pilkada serentak nanti? Ya, jadi saya perlu sampaikan ya, barangkali ada pertanyaan yang kenapa dilakukan sekarang gitu ya. Pertama bahwa Pilpres sudah selesai. Lalu yang kedua adalah pilkada ini akan dilakukan pada November 27. Ya. Karena itu kemudian pada 7 sampai 9 Juli yang lalu kita mengadakan Rapimnas, dan selain materi-materi yang sifat organisasi, program dan rekomendasi, ada juga aspirasi desakan dari DPD untuk melakukan satu proses segera lakukan Munas. Nah, itu juga ditindaklanjuti dengan Musda. Ada dua minimal yang besaran ya. Pertama bahwa Munas itu dilakukan sesegera mungkin. Karena begini ya, Munas itu 5 tahun sekali, dan Munas terakhir, Munas 3 itu adalah di Desember tahun 2019. Jadi ruang 5 tahun inilah ruang kita melakukan Munas. Lalu yang kedua, daerah-daerah di dalam Musda juga, di dalam musyawarah Rapimda, itu juga menyampaikan aspirasi baik dari itu DPD dan juga melalui DPC meminta kembali Pak Oso untuk kembali menjadi Ketua Umum Hanura untuk masa bakti 2028-2029. Ini yang saya kira Munas yang kemudian harus mewadahi itu semua ya. Dia adalah legitimasi, dia adalah sesuai hukum, dia sesuai dengan aturan gitu ya, sehingga ini semua berjalan. Kami steering komite hati-hati ya di dalam mencermati apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan aturan yang atau tidak. Dan kami berkesimpulan bahwa apa yang kita lakukan sampai sekarang ini adalah sesuai dengan norma yang berlaku, aturan yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Mukhowam atas waktunya. Selamat untuk mengikuti Munas keempat kali ini, semoga lancar semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Diana, demikian tadi perbincangan dengan Ahmad Mukhowam bahwa Munas Partai Hanura keempat ini akan berlangsung hingga 20 Agustus 2024 mendatang. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Sinta Pramadewi, jurnalis Kompas TV, dan tadi sudah berbincang dengan Bapak Ahmad Mukhowam selaku Ketua Steering Komite Munas keempat dari Partai Hanura. Dan tadi juga Bapak Ahmad Mukhowam juga sudah menjawab pertanyaan publik mengapa Munas keempat Partai Hanura ini dilangsungkan lebih cepat, yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan Desember 2024, namun dipercepat dilakukan hari ini hingga 2 hari ke depan. Dan salah satu yang menjadi alasannya, hal ini adalah perlunya dilakukan konsolidasi internal jelang pemilihan kepala daerah 2024 atau yang akan dilangsungkan pada bulan November mendatang. Dan tadi juga salah satu agenda yang akan dilakukan dalam Munas keempat ini adalah selain laporan pertanggungjawaban adalah pergantian kepengurusan. Tadi Bapak Ahmad Mukhowam juga sempat menyampaikan bahwa ada suara yang menginspirasikan bahwa Bapak Usman Sabta akan kembali diusung sebagai Ketua Umum Partai Hanura untuk periode 2024-2029. Namun Bapak Oso begitu dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan akan memberikan tanggapan atau jawabannya secara langsung pada acara Munas keempat Partai Hanura yang dilangsungkan di Bali ini. Baik, dan ini adalah situasi terkini dari Munas keempat Partai Hanura yang dilangsungkan di Bali. Ya, dan kita sedang menyaksikan saat ini adalah sedang berlangsung hiburan untuk menemani 1.440 undangan dari kader-kader Partai Hanura, baik DPD, DPC, dan juga sayap partai. Di daerah Papua.
Ya, dari Partai Hanura sendiri juga menyampaikan bahwa perlu adanya kesinambungan kerja yang kuat untuk menghadapi pemilu 2029 dan juga pastinya agenda terdekat dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah 2024. Dan dalam beberapa catatan, Partai Hanura sendiri juga menyampaikan begitu terkejut karena mendapatkan banyak sekali calon gubernur, wakil gubernur atau kepala daerah yang meminta dukungan atau meminta rekomendasi dari Partai Hanura. Tercatat sudah ada kurang lebih 73 calon gubernur dan juga wakil gubernur dan juga 837 bupati wali kota yang semuanya meminta dukungan dari Partai Hanura. Dan tadi Ketua Umum Partai Hanura sendiri menyampaikan bahwa sejauh ini untuk pilkada sudah memberikan dukungan secara resmi kepada 11 gubernur dan juga wakil gubernur dan juga memberikan dukungan kepada 245 bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota untuk bisa diusung dalam pilkada serentak 2024. Untuk memajukan daerah. Di bawah kepemimpinan Bang Oso, Hanura pun melaju untuk bangkit dan menang. Baik saudara, Ketua Umum Partai Hanura meminta supaya seluruh jajaran dari Partai Hanura untuk dapat menyerap aspirasi dari bawah dan juga bisa memenangkan hati masyarakat di daerah. Dan juga Ketua Umum Partai Hanura menyampaikan supaya Hanura bisa berpihak kepada masyarakat di daerah karena Indonesia harus hidup dari aspirasi masyarakat yang ada di bawah untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih maju dan juga sejahtera. Dan ini adalah menjadi sebuah mandat yang diharapkan untuk bisa ditaati oleh seluruh jajaran dari Partai Hanura. Baik, demikian kegiatan Munas pembukaan Musyawarah Nasional keempat dari Partai Hanura yang berlangsung di Bali. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung di program khusus pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.